Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta melakukan pembenahan di internal jajaran pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar acara penguatan kelembagaan pengawas pemilu bersama mitra kerja di Hotel Revaya Ruteng 14-15 tahun 2025. Kegiatan diawali dengan penerimaan secara adat oleh Ketua Bawaslu Manggarai Fortunatus Hamsamana, didampingi anggota Marcelina Loresia, Yohanes Manase, serta jajaran Sekretariat Bawaslu Manggarai. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Fortunatus Hamsamana dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini bukan sekedar agenda rutin kelembagaan. Ini adalah ruang refleksi, ruang untuk menegaskan kembali jati diri Bawaslu sebagai penjaga integritas demokrasi. Sebagai institusi yang lahir dari semangat reformasi, Bawaslu memikul tanggung jawab moral dan konstitusional, memastikan bahwa kedaulatan rakyat tidak sekedar menjadi slogan, melainkan nyata dalam proses pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nonato Dapurifika Kao Sarmento, saat membuka kegiatan ini menyampaikan, penguatan kelembagaan Bawaslu merupakan momentum untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu tahun 2024. Nato Sarmento menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi kegiatan pada sore hari ini kami butuh masukan, saran, informasi, bahkan termasuk juga kritik. Bagi kami kritik itu vitamin, sesuatu yang tidak perlu kita takuti, sesuatu yang tidak perlu kita abai, karena bagi kami sesuatu yang penting dalam bentuk kritik, yang penting itu juga sangat konstruktif, tentu akan sangat banyak membantu, ya, termasuk juga berkaitan dengan desain dan juga strategi serta arah kebijakan dari kelembagaan Bawaslu, baik itu di tingkat pusat, di tingkat provinsi, dan juga hingga di tingkat kabupaten kota. Ya, yang berikut Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan penguatan kelembagaan ini tentu juga masih sedikit terpengaruh karena Bapak Ibu mungkin juga sudah ketahui bahwasanya dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 ya, yang kemarin sudah diputuskan, itu juga ada pengaturan yang mungkin Bapak Ibu juga sudah ketahui bahwa ada pemisahan antara pemilu secara nasional dan pemilu secara lokal. Jadi ada pengaturan waktunya 2 tahun atau 2 tahun lebih. Sehingga kalau misalnya proses itu dilakukan, jadi keserentakan itu keserentakan secara lokalitas, bukan keserentakan antara nasional dan daerah itu digabungkan menjadi satu. Sehingga pelaksanaan pemilu secara nasional itu dilaksanakan di tahun 2029. Tetapi juga pelaksanaan pemilu lokal kita itu akan dilaksanakan di tahun 2031. Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima yang hadir secara daring dengan materi evaluasi penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan dalam rangka penguatan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu masa depan. Pegiat pemilu Panji Prasetyo dan Arief Susanto dengan materi menegakkan etika dan integritas penyelenggaraan pemilu untuk memperkuat kelembagaan pengawas pemilu dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan sebagai langkah strategis penguatan kelembagaan pengawas pemilu dan pengawasan partisipatif. Akademisi Kampus Undana Kupang Rudi Rohi dengan materi kajian hasil pengawasan pemilu dan pemilihan dalam rangka pengembangan kebijakan penguatan kelembagaan. Di akhir kegiatan, seluruh peserta merumuskan rencana tindak lanjut atau RTL dari kegiatan dan kemudian keseluruhan hasil RTL secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten Manggarai akan meneruskan secara berjenjang ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Kegiatan rapat koordinasi penguatan kelembagaan dihadiri secara langsung oleh Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit, perwakilan dari KPU Manggarai, Polres Manggarai, Dandim 1612 Manggarai, Kejaksaan Negeri Manggarai, perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah terundang, organisasi kemahasiswaan dan pemuda, organisasi masyarakat, sivitas akademik, dan sejumlah sahabat media.